Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman semuanya yang saya hormati, yang saya banggakan, selamat datang di kelas Oksidentalisme bersama saya Saiful Mujab. Dalam kesempatan ini kita akan membincangkan introduction atau pendahuluan dari perkuliahan kita yang kita mulai pada semester Gasal ini dengan tematik Oksidentalisme. Teman-teman yang berbahagia, sebelumnya saya yakin teman-teman di semester lalu sudah mengambil mata kuliah Orientalisme. Mengenai Orientalisme, baik definisinya, sejarahnya, tokoh-tokohnya, dan pembahasan seputarnya, saya yakin banyak dari teman-teman yang sudah memiliki perspektif dan gambaran mengenai Orientalisme. Dalam kesempatan ini, dalam semester ini kita akan mengulas satu tema, satu pembahasan yang menjadi versus atau lawan kata dari Orientalisme, yaitu Oksidentalisme. Kita akan sedikit membahas hal tersebut, tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan seperti biasa dalam kampus tercinta kita, Institut Agama Islam YIN Kediri. Teman-teman semuanya harus melakukan beberapa syarat agar teman-teman memenuhi standar untuk dinyatakan berhasil dan lulus satu mata kuliah. Ini yang saya sampaikan di awal pertemuan. Pertama di antaranya teman-teman harus mengikuti perkuliahan Oksidentalisme dan mata kuliah yang lain itu minimal 70%. Jadi harus aktif, harus presensi. Kalau maupun jenengan tidak bisa hadir, tidak bisa aktif, itu maksimum 4 kali Anda absen. Lebih dari itu tentu sangat berbahagia bagi kelulusan Anda dan bahkan mungkin susah untuk dikasih predikat lulus satu mata kuliah. Jadi usahakan teman-teman semuanya kita mengikuti perkuliahan ini kalau bisa ya 100%, kalau nggak bisa 90%, kalau mungkin tidak bisa ya 80%, tapi jangan di bawah 70%. Jadi itu yang saya sampaikan di awal. Dan yang kedua, perkuliahan semester ini tetap kita laksanakan seperti beberapa tahun yang sudah berjalan, 2 tahun, yaitu dengan metode daring, dengan metode virtual. Makanya saya mencoba untuk membuat konten video yang mungkin bisa bermanfaat, bisa diulang-ulang penjelasannya, sekaligus kita semuanya belajar untuk memanfaatkan peralatan modern, diantaranya yaitu YouTube, kemudian Google Meeting, Zoom, dan lain sebagainya untuk menunjang perkuliahan Oksidentalisme dan perkuliahan-perkuliahan yang lain yang kita jalani pada semester Gasal 2021 sekarang ini. Langsung saja teman-teman, mengenai Oksidentalisme, tentu kita harus memiliki potret sejarah yang khas, yang kuat untuk melihat bagaimana hal ini muncul. Karena tidak ada yang kebetulan dalam sudut pandang keilmuan yang ada di dunia ini. Kita tahu bahwasanya pada abad ke-13 dan sebelum itu Eropa mengalami satu kondisi yang sangat memprihatinkan, yang itu dikarenakan efek tekanan dari gereja. Dalam historical of Europe atau the Western history, ini disebut sebagai the Dark Age, periode gelap bagi bangsa Eropa. Karena pada periode itu, pada masa itu, bangsa Eropa benar-benar mendapatkan
tekanan yang sangat luar biasa dari agama dan gereja yang pada saat itu Katolik sebagai simbol dari agama tersebut. Kita tahu sebelum itu jauh orang-orang Yunani, orang-orang Athena, orang-orang Makedonia yang tersimbol dalam filsafatnya, baik itu filsafat klasik ataupun filsafat era Socrates, Plato dan Aristoteles. Barat benar-benar memiliki mercusuar atau pandangan yang sangat luar biasa mengenai pengetahuan. Bagaimana pengetahuan itu diangkat, bagaimana pengetahuan itu sangat dihormati, sehingga membentuk atau mendorong bangsa Barat menjadi satu negara yang mampu menguasai hampir separuh dari dunia pada periode Alexander the Great, yang merupakan murid dari Aristoteles. Meskipun Alexander the Great bukan seorang filosof, tetapi dia dididik oleh seorang filosof yang sangat terkenal dalam tradisi dunia filsafat, yaitu Aristoteles. Sehingga Alexander the Great ini memiliki sudut pandang, memiliki world view yang dia sangat menghormati nilai-nilai keilmuan. Dan dengan itulah dia mampu menciptakan satu kondisi di mana negara-negara Eropa, bahkan sampai Alexandria, yaitu daerah Mesir dan sekitarnya, Afrika, sampai nanti ke wilayah-wilayah Asia, itu di bawah pengaruh dari Alexander the Great. Periode inilah yang sangat terkenal, bahkan kehebatan dari Alexander the Great ini diklaim belum ada yang menandingi sampai sekarang dalam tradisi kepemimpinan di Eropa, karena dia sebagai aktor tunggal yang mampu merangkum dan membuat Eropa dan negara-negara atau wilayah-wilayah di luarnya pada periode itu sebelum kelahiran Kristen, mampu Alexander the Great ini dengan kepiawaiannya dan kecerdasannya membuat Yunani yang pada saat itu dan Roma menjadi mercusuar dunia dan pusat dari segala pengetahuan. Tetapi ketika sejarah berjalan, waktu berjalan, pada periode 300 Masehi atau abad ketiga, ketika agama Kristen sudah mulai menjadi agama resmi dan diadopsi oleh Raja Konstantin pada saat itu sebagai agama resmi, lambat laun ternyata agama Kristen ini memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap alur sejarah dari Eropa, terhadap alur sejarah terhadap Barat. Bahkan saking kuatnya perlahan-lahan ini agama-agama Katolik atau Kristen ini, sampai dalam perkembangannya mampu mengerim bahkan mematikan keilmuan dan perkembangan rasional yang dulu berkembang sangat radikal yang ada di Barat. Ketika agama hadir, yaitu dalam tanda kutip Kristen dan Katolik ini muncul dalam tradisi Eropa dan hampir 1000 tahun mencengkram peradaban Eropa, justru Eropa ini tidak menjadi satu bangsa yang besar, tetapi satu bangsa yang memiliki kemandekan knowledge dan pengetahuan. Disinilah Barat mengukir sejarah bahwasanya agama adalah musuh dari sains. Agama adalah musuh dari freedom atau kebebasan. Agama adalah musuh dari kebenaran atau kebebasan berpikir. Oleh karenanya, pada abad ketiga muncullah revolusi dan perlawanan terhadap agama, dalam tanda kutip ini Kristen, sehingga muncul nanti meletuslah yang namanya Renaissance atau Aufklärung, yaitu periode keemasan yang dianggap oleh Barat, pencerahan, kelahiran kembali pengetahuan. Sehingga orang-orang Barat menempatkan agama itu dalam satu museum yang dinamakan nanti adalah sekularisme. Sekularisme adalah pemisahan dari agama dan kepentingan-kepentingan
pragmatis dunia. Jadi agama tidak boleh lagi masuk pada ranah-ranah politik dan ranah-ranah praktis. Agama hanya boleh mempengaruhi ranah individual dan private dari seseorang. Inilah sudut pandang orang Eropa mulai underestimate dan tidak percaya terhadap peran agama yang memberikan efek positif atau dampak yang baik terhadap peradaban. Karena sejarah kelam 1000 tahun itu orang-orang Eropa mengalami traumatik. Ketika itulah, perspektif itulah dibawa oleh orang-orang Eropa pasca itu, karena pada periode Renaissance ini Eropa menemukan momentumnya kembali, mencoba untuk meledakkan lagi kekuatan rasional dan pengetahuan, sehingga muncul nanti imperialisme dan kolonialisme. Penjajahan yang dialami oleh bangsa-bangsa di Asia, di Amerika, dan di Afrika, termasuk nanti Indonesia dalam konteks ini. Kita tidak sebentar itu dijajah oleh masyarakat Eropa ini sekitar 350 tahun. Anda bayangkan, Indonesia baru merdeka berapa tahun? 75 tahun lebih sedikit. Berarti masih lama kita dijajah, 350 tahun dibandingkan usia kemerdekaan negara Republik Indonesia. Penjajahan ini muncul atas dasar itu. Renaissance itu meledaknya ilmu pengetahuan, kemudian penemuan-penemuan secara radikal dalam bidang sains, persenjataan, dan lain sebagainya. Revolusi industri di Inggris, kemudian berkembang di Prancis, di Jerman, dan lain sebagainya, sehingga kemajuan teknologi ini digunakan oleh Barat dalam tanda kutip Eropa untuk mengeksploitasi, untuk mengkolonialisasi bangsa-bangsa atau negara-negara yang ada di daerah-daerah Afrika, Amerika, dan juga Australia dan Asia. Dalam tanda inilah, dalam konteks inilah nanti muncul perspektif Barat terhadap masyarakat Timur dalam tanda kutip Asia, yang cenderung memiliki kekentalan dan persinggungan yang sangat kuat dengan spiritualitas, dengan agama dan religiusitas. Oleh karenanya Barat dengan traumatiknya seperti itu, dengan sejarah yang sangat kelam terhadap campur tangan gereja dan Kristen pada saat itu, Kristen Katolik dalam konteks ini, mencoba untuk memandang setiap agama, baik itu Islam, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya, agama-agama Chinese seperti Confucius, Tao, dan lain sebagainya, sama persis sebagai satu momok yang tidak memberikan efek positif sama sekali dalam kemajuan teknologi dan pengetahuan. Meskipun kita tahu dalam kerja-kerja kolonialisme dan imperialisme selalu mengedepankan 3G, gospel, gold, and glory, kekuasaan atau kejayaan, kekayaan, dan agama. Tetapi gospel dalam tanda kutip ini, Injil ini dianggap sebagai satu hal yang penting, tetapi tidak boleh terlalu mencampuri urusan-urusan yang sifatnya pragmatis dan sifatnya politik. Jadi sekali lagi saya jelaskan bahwasanya agama hanya ada pada ranah-ranah private dan ranah-ranah individual seperti itu. Oleh karenanya muncul pandangan Barat terhadap Timur ini dinamakan Orientalisme, karena Oriental itu Timur. Timur itu diasumsikan sebagai Asia. Dalam buku yang ditulis oleh Hasan Hanafi dan tokoh-tokoh yang mengkaji mengenai Orientalisme, kenapa kok Asia di sini? Karena Asia adalah gudang, center of religions, gudang dari semua agama. Pusat dari semua agama itu rata-rata muncul di Asia. Islam, Yahudi, kemudian Kristen, kemudian Hindu, Buddha, Judaism, kemudian muncul Jainism, Sikhism, agama-agama Cina, Zen, dan lain sebagainya. Itu muncul di Asia. Makanya nanti Oriental itu penyebutan Timur itu ditujukan kepada
kepada Asia secara khusus. Bahkan nanti seiring perkembangan zaman, Oriental itu ditujukan kepada Islam, karena Islam yang dianggap sebagai agama yang memiliki influence, pengaruh yang signifikan daripada agama-agama yang lainnya. Dalam konteks inilah biasanya kalau teman-teman belajar Orientalisme, apa itu orang-orang Barat itu memiliki perspektif yang underestimate atau menganggap rendah kedudukan dari Timur, dari Asia. Baik dari sudut pandang apapun, Barat selalu selangkah atau bahkan 2-3 langkah di atas dari Timur. Inilah cara sudut pandang. Barat sebagai pusat, Timur sebagai pengikut. Barat sebagai guru, Timur sebagai murid. Barat sebagai superior, Timur sebagai inferior. Seperti itu terus. Pandangan-pandangan orientalis itu seperti itu. Oleh karenanya, karena seperti itu, tidak ada kedudukan yang sama antara Barat yang Timur, sehingga memunculkan satu dialog, satu komunikasi yang berimbang antara Timur dan Barat. Dari momen inilah Hasan Hanafi dan tokoh-tokoh Oksidentalisme mencoba untuk membuat semacam counter, semacam perbandingan, bagaimana untuk mensterilkan sudut pandang yang tidak adil ini menjadi sudut pandang yang adil, yang itu nanti memunculkan satu cabang keilmuan namanya Oksidentalisme. Oksiden itu kan artinya Barat. Oksiden itu Barat. Isme itu artinya sudut pandang atau pengetahuan atau aliran dan lainnya. Sehingga Oksidentalisme adalah cara orang-orang Timur untuk melihat Barat, untuk menyamakan kedudukan Timur dan Barat secara balance, secara seimbang, seperti itu. Oleh karenanya, teman-teman yang saya hormati, dalam perkuliahan ini saya perlu menyampaikan kepada teman-teman ini, saya buka beberapa materi. Di antaranya definisi dari Oksidentalisme seperti saya sampaikan tadi, bahwasanya istilah Oksidentalisme dipopulerkan secara khusus oleh Hasan Hanafi, seorang pemikir Mesir yang membuat karya yang sangat terkenal. Mega proyeknya adalah tradisi dan pembaharuan, atau yang bahasa asli dari beliau adalah at-turots wal tajdid, seperti at-turots wal tajdid. Jadi tradisi dan pembaharuan, itu gagasan besar Hasan Hanafi. Sedangkan Oksidentalisme adalah satu hal yang digagas oleh Hasan Hanafi untuk memberi suguhan yang berimbang terhadap masifnya tokoh-tokoh orientalis yang ketika mengkaji Islam itu mereka menggunakan sudut pandang yang tidak berimbang, bahkan sering mendalami Islam, mengkaji agama-agama lain untuk mencari sisi-sisi negatif dan kelemahannya, sehingga hal ini dianggap oleh Hasan Hanafi tidak berimbang. Oleh karena itulah perspektif ini perlu digunakan oleh teman-teman mahasiswa dan kita semuanya, agar apa? Agar ketika nanti kita memahami satu konteks diskusi yang sifatnya orientalis dan oksidentalis, kita bisa menempatkan ini secara proporsional. Itulah tujuannya dari mata kuliah ini. Nanti berkaitan dengan SAP, Satuan Acara Perkuliahan dan Silabus, kita akan bagikan, kita akan share di grup dan di e-learning pada minggu kedua, sekaligus nanti materi mengenai sejarah Oksidentalisme, kemudian seputar Oksidentalisme di awal akan saya jelaskan lebih terperinci. Jangan lupa setiap perkuliahan di saya ada absensi yang harus dilaksanakan di e-learning dan juga nanti di cover di grup WhatsApp, gak apa-apa. Jadi sekali lagi itu teman-teman, introduction ya, karena sekedar introduction, jadi ilustrasi saja agar kita memiliki satu pandangan atau world view, satu gambaran yang umum mengenai Oksidentalisme itu apa. Nanti e-book dan referensi akan kita
membagikan di grup. Dan sekali lagi catatan dari pertemuan pertama ini introduction, bahwasanya mata kuliah ini memiliki satu perangkat sejarah yang sangat panjang seperti itu. Mulai dari traumatik barat terhadap agama, kemudian ada muatan-muatan politik, sehingga tadi saya sampaikan muncul kajian orientalisme yang dimana barat menempatkan timur dalam tanda kutip Asia dan agama-agama yang ada di dalamnya sebagai objek, sebagai hal yang minoritas, sebagai hal yang minor, sebagai hal yang sifatnya tidak seimbang apabila disandingkan barat. Dan itu ketika dilakukan secara terus-menerus, maka ada respon dari ilmuwan-ilmuwan muslim yang kemudian memunculkan satu paradigma, yaitu oksidentalisme. Saya kira itu. Sekian dari saya. Selamat beraktivitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.